Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menganalisis mengenai negara-negara Oseania yang termasuk ke dalam negara berkembang berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif. Let's go! Oseania adalah istilah yang mengacu kepada suatu wilayah geografis atau geopolitis yang terdiri dari sejumlah kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik dan sekitarnya. Selain itu juga terletak di antara pantai Tenggara Asia dan pantai Barat benua Amerika, yang terdiri dari sejumlah pulau yang tersebar mulai dari 47 derajat lintang selatan sampai 30 derajat lintang utara dan dari 150 derajat bujur timur hingga 110 derajat bujur barat. Luas Oseania yaitu sekitar 8.480.355. Batas wilayah ini adalah Kepulauan Hawaii di sebelah utara, Kepulauan Pasca di sebelah timur, Selandia Baru di sebelah selatan, dan Papua Nugini di sebelah barat. Negara-negara Oseania yang akan kami bahas yaitu yang pertama, Fiji. Republik Fiji adalah sebuah negara kepulauan di bagian Samudra Pasifik. Ibu kota dari negara Fiji adalah Savu. Negara ini setidaknya memiliki 322 pulau dan 106 diantaranya itu merupakan pulau yang berpenghuni. Fiji memiliki sejarah geologi yang kompleks. Berdasarkan platform formasi kuno yang terendam, Kepulauan Fiji ini sebagian besar merupakan hasil dari aktivitas gunung berapi, endapan sedimen, dan formasi karang. Flora khas dari negara Fiji adalah Dauphalia vagenisis, dan untuk fauna khas dari negara Fiji adalah Fiji Benned iguana. Indikator kualitatif di negara Fiji mencakup etos kerja negara Fiji yang cukup baik, yang dimana hal ini dibuktikan dengan kondisi ekonomi negara Fiji yang lebih baik dari negara-negara Oseania lainnya. Pola pikir di negara Fiji juga cukup baik, karena negara Fiji sering dikunjungi wisatawan asing, sehingga penduduknya mulai terpengaruh dengan pola pikir yang lebih maju. Tetapi sayangnya, tingkat pendidikan di Fiji cukup rendah karena kurangnya sumber daya manusia, seperti kurangnya guru yang berkualitas. Di beberapa negara yang lebih maju memang memiliki guru-guru yang berkualitas, tetapi lain halnya dengan negara berkembang ini. Sehingga beberapa daerah terpencil masih kekurangan akan sumber daya manusianya. Serta isu-isu infrastruktur masih menjadi masalah di negara ini. Negara Fiji, sebagian besar penduduknya menggantungkan diri pada sektor pariwisata, perdagangan, dan pertanian. Tingkat kesehatan di negara ini memang cukup baik karena memiliki usia harapan hidup di atas rata-rata negara berkembang. Kesadaran hukum di negara Fiji juga dibilang cukup baik dengan adanya dan diberlakukannya peraturan yang tegas. Tetapi masih banyak tindak kejahatan dan tingkat kriminalitas yang memang dapat dikatakan cukup tinggi.
Yang kedua ada negara Kiribati. Kiribati terdiri dari 32 atol dan satu pulau yang tersebar di keempat belahan bumi. Ibu kotanya adalah Tarawa Selatan. Total luas daratan mencapai kisaran 811 km². Dan ini mencakup 3 kelompok pulau. Yang mana yang pertama merupakan Kepulauan Gilbert, yang kedua Kepulauan Line, dan ketiga Kepulauan Phoenix. Sebagian besar daratan di pulau ini kurang dari 2 meter di atas permukaan air laut. Secara geologi, Kiribati meliputi Kiritimati atau Christmas di Kepulauan Line. Atol karang terbesar dalam hal luas daratan bukan dimensi di dunia, dan Banaba atau Pulau Samudra, satu dari 3 pulau batuan fosfat besar yang berada di Pasifik. Flora khas dari negara Kiribati adalah pandan, dan untuk fauna khas dari negara Kiribati ini adalah ikan tuna sirip kuning. Untuk indikator kualitatif dan kuantitatif dari negara ini yang mencakup jumlah penduduk di negara ini mencapai 131.232 orang yang tercatat pada tahun 2022. Kepadatan penduduk di negara ini pada tahun 2018 mencapai 143,02 per kilometer kuadrat. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kiribati mencapai 1,47% pada tahun 2018. Angka beban tanggungan mencapai 66,4. Usia harapan di Kiribati mencapai 67,85 tahun yang tercatat pada tahun 2017. Pendapatan per kapita di Kiribati mencapai 1.625,29 US dollar pada tahun 2018. Angka kematian bayi di Kiribati mencapai 38,3 bayi yang tercatat pada 2021. Angka kelahiran per 1.000 penduduk di Kiribati mencapai 27 per 1.000 penduduk pada tahun 2022. Indeks pembangunan manusia di Kiribati yaitu 0,624 pada tahun 2021. Indikator kualitatif di negara Kiribati tercatat yaitu etos kerja dari negara Kiribati ini cukup baik. Hal ini didorong karena wilayah negara Kiribati sedang menghadapi tantangan perubahan iklim yang mana mereka harus bekerja lebih ekstra. Dan pola pikirnya pun cukup baik karena negara Kiribati ini sangat riskan sekali dengan krisis iklim. Hal tersebut membuat masyarakatnya mulai berpikir lebih maju dari sebelumnya. Masyarakat juga berpikir cara bagaimana agar negara tidak hilang oleh air laut dengan menerapkan beberapa peraturan yang mereka tetapkan. Tetapi tingkat pendidikan di sana agak sedikit rendah karena kurangnya sumber daya manusia hingga
kurang meratanya pendidikan seperti di beberapa daerah terpencil. Isu infrastruktur juga masih menjadi masalah, seperti pencurian properti sekolah dan isu yang lainnya. Di Kiribati, sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai perikanan, pertanian, dan pembuatan kerajinan tangan yang dilakukan secara tradisional. Tingkat kesehatan di Kiribati dapat dikatakan cukup. Hal itu terlihat dari usia harapan hidup yang masih rendah dan banyak angka kematian bayi yang cukup tinggi. Kesadaran hukum di Kiribati terbilang cukup. Hal itu dilandasi dengan tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih rendah, sehingga mengakibatkan kesadaran hukum juga masih dibilang cukup. Yang ketiga ada Kepulauan Marshall. Kepulauan Marshall adalah sebuah negara maritim yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Kepulauan ini terletak di antara Hawaii dan Australia. Ibu kota dari Kepulauan Marshall adalah Majuro. Kepulauan Marshall terdiri dari kumpulan atol dan pulau yang membentuk dua kelompok, Ratak atau matahari terbit timur dan Ralik atau matahari terbenam di barat. Dua gugusan pulau tersebut terbentang dan bersambungan satu sama lain, serta terbentang dari barat laut ke tenggara, yang memiliki luas perairan mencapai 750.000 mm persegi. Kepulauan Marshall terdiri dari 29 atol dan 5 pulau terpencil. 2/3 populasi tinggal di atol Majuro dan Ebenye. Flora dan fauna yang khas di Kepulauan Marshall adalah pohon palem dan sukun, yang merupakan tanaman utama dari Kepulauan Marshall, serta banyak ikan, lumba-lumba, gurita, dan penyu hidup di perairan sekitarnya. Indikator kuantitatif dari negara Kepulauan Marshall ini mencakup jumlah penduduk yang berkisar 41.569 orang yang tercatat pada tahun 2022. Kepadatan penduduk di Kepulauan Marshall tercatat 324,52 per kilometer kuadrat. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kepulauan Marshall sekitar 0,61% pada tahun 2018. Angka beban tanggungan mencapai 59,9 dan usia harapan hidup di Kepulauan Marshall yaitu 65,24 tahun. Pendapatan per kapita di Kepulauan Marshall mencapai 3.788,16 US dollar tercatat pada tahun 2018. Angka kematian bayi mencapai 27,4 bayi pada saat 2018. Angka kelahiran per 1000 penduduk di Kepulauan Marshall mencapai 19 per 1000 penduduk yang tercatat pada tahun 2021. Indeks pembangunan manusia mencapai 0,639 pada tahun 2021. Indikator kualitatif di Kepulauan Marshall mencakup etos kerja dari negara ini cukup baik.
Hal ini dipengaruhi karena kualitas pendidikan di masyarakat ini mulai berkembang. Pola pikirnya pun cukup maju karena kondisi negara yang membuat masyarakat harus bisa berpikir lebih maju, seperti lahan dan kondisi perubahan iklim yang mendorong masyarakat untuk berpikir lebih ke depan dan lebih maju. Tingkat pendidikannya cukup baik dengan adanya 2 institut tersier yang beroperasi di Kepulauan Marshall, yakni College of the Marshall Islands dan University of the South Pacific. Sebagian besar masyarakat di negara ini memiliki mata pencaharian seperti perikanan, kopra, kerajinan tangan, dan pertanian subsisten, yang merupakan sektor perekonomian yang paling signifikan. Tingkat kesehatan di negara ini dapat dikatakan cukup, karena setidaknya 83,5% populasi orang dewasa di Kepulauan Marshall secara resmi kelebihan berat badan. Gaya hidup barat juga yang tidak sehat dikombinasikan dengan kecenderungan genetik telah menjadi faktor utama. Kesadaran hukum di negara ini itu terbilang cukup juga, karena hal itu didorong dan didukung oleh ketatnya pelaksanaan dari peraturan undang-undang yang berlaku di Kepulauan Marshall. Yang keempat merupakan negara Selandia Baru atau yang kita kenal sebagai New Zealand. Selandia Baru terdiri dari 2 pulau utama, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta beberapa pulau kecil. Di antaranya, Pulau Utara ini memiliki iklim subtropis, sementara di Pulau Selatan memiliki iklim yang lebih dingin. Negara ini dikenal dengan pemandangan alam yang sangat menakjubkan, terutama di Pulau Selatan. Pegunungan Southern Alps membentang di Pulau Selatan dan mencakup puncak tertinggi, Gunung Cook atau Aoraki, yang mencapai ketinggian 3.724 meter. Kondisi geologi Selandia Baru sangat menarik dan beragam karena negara ini terletak di zona pertemuan 3 lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Selandia, sehingga menciptakan berbagai fitur geologis yang mencakup gunung berapi, pegunungan, dan patahan. Flora yang khas dari negara Selandia Baru adalah pohon kauri atau kauri tree, dan untuk fauna khasnya adalah burung kakapo. Indikator kuantitatif dari negara Selandia Baru ini mencakup jumlah penduduk yang tercatat 4,7939 juta orang pada tahun 2017. Kepadatan penduduk di negara ini mencapai 18,21 per kilometer. Tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 2,12% yang tercatat pada tahun 2017. Tingkat kelahiran mencapai 1,81 per 1000 penduduk di tahun 2017. Tingkat kematian bayi tercatat pada 4,8 bayi di tahun 2017, dan angka beban tanggungan yaitu 53,4 pada tahun 2021. Usia harapan hidup di negara ini mencapai 81,66 tahun, dan pendapatan per kapita di negara ini mencapai 42.260,13 US dollar yang tercatat pada tahun 2017.
Indikator kualitatif dari negara ini yakni etos kerja di Selandia Baru tercatat sangat tinggi karena penduduknya cenderung bekerja keras dan memiliki standar etika kerja yang cukup baik. Tingkat pengangguran di negara ini terbilang relatif rendah dan produktivitas kerja sangat dihargai. Pola pikir di Selandia Baru ini memiliki pikiran yang terbuka dan cenderung untuk berinovasi. Negara ini telah berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dan memiliki budaya yang mendorong pemikirannya untuk berpikiran kreatif. Tingkat pendidikan di Selandia Baru memiliki sistem pendidikan yang kuat dan wajib untuk anak-anak di usia sekolah. Tingkat melek huruf dan pendidikan di negara ini pun relatif tinggi, dengan banyak penduduk yang memegang gelar sarjana atau lebih tinggi. Sebagian besar, mayoritas penduduk Selandia Baru ini bekerja dalam sektor perdagangan, layanan, manufaktur, pertanian, perikanan, pariwisata, dan sektor kreatif lainnya. Tingkat pengangguran cenderung rendah di negara Selandia Baru dan pekerjaan di Selandia Baru pun beragam tersedianya. Tingkat kesehatan di Selandia Baru memiliki sistem perawatan kesehatan yang canggih dan terjangkau. Tingkat harapan hidup di negara ini juga relatif tinggi dan berbagai layanan kesehatan tersedia untuk para penduduknya. Kesadaran hukum Selandia Baru memiliki sistem hukum yang efektif dan independen. Kesadaran hukum di antara penduduknya juga cukup tinggi dan negara ini mendukung hak asasi manusia dan keadilan. Yang kelima ada negara Palau. Palau adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 340 pulau dengan 4 pulau utama yaitu Koror, Badel Daug, Angaur, dan Peleli. Palau terletak di sebelah barat Kepulauan Caroline dan sebelah utara Papua Nugini. Palau memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau. Wilayah ini sering kali terkena badai tropis. Topografi di Palau terdiri dari pantai berpasir, terumbu karang, dan bukit-bukit hijau. Indikator kuantitatif di negara Palau ini mencakup jumlah penduduk yang tercatat 17.808 orang di tahun 2017. Kepadatan penduduk di Palau mencapai 38,71 per kilometer kuadrat. Tingkat pertumbuhannya pun mencapai 0,47% di tahun 2017. Angka beban tanggungan mencapai 43,8 dan harapan hidup di negara ini mencapai 69,13 tahun. Pendapatan per kapita di negara ini mencapai 16.078,27 di tahun 2017. Tingkat kematian bayi di tahun ini mencapai 17,1 dan tingkat kelahirannya mencapai 2,21 per 1000 penduduk. Indikator kualitatif yang mencakup Palau ini memiliki etos kerja yang kuat. Masyarakat Palau menghargai pekerjaan dan memiliki budaya yang mencerminkan tanggung jawab dan komitmen terhadap pekerjaan mereka, terutama dalam sektor-sektor seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan.
Pola pikir masyarakatnya pun terbuka terhadap dunia luar dan budaya yang beragam. Mereka menerima banyak pengunjung dan pendatang dari berbagai negara yang telah mempengaruhi pandangan mereka terhadap berbagai aspek kehidupan. Tingkat pendidikan Palau terbilang baik karena Palau telah menginvestasi dalam sistem pendidikannya. Tingkat pendidikan di Palau ini relatif tinggi dengan sebagian besar anak-anak mendapatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang baik. Palau juga memiliki universitas di perguruan tinggi dan pendidikan lanjutan lainnya. Mata pencaharian utama di Palau ini mencakup sektor pariwisata, pertanian, perikanan, dan pemerintahan. Industri pariwisata adalah salah satu pilar ekonomi utama di Palau dengan sektor pariwisata yang sangat kuat dan berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan nasional. Tingkat kesehatan di Palau juga dapat dikatakan perawatan kesehatannya baik karena memiliki fasilitas medis yang modern. Tingkat harapan hidup di Palau juga relatif dibilang tinggi. Kesadaran hukum di Palau memiliki sistem hukum yang baik dan masyarakat yang sadar hukum. Masyarakat Palau tunduk pada hukum dan tata tertib yang ada di negara mereka. Yang keenam, ada negara Papua Nugini. Negara ini terletak di ujung timur Pulau Papua yang juga mencakup bagian barat dari pulau tersebut, serta banyak pulau kecil di sekitarnya. Papua Nugini berbagai macam landscape-nya yang sangat beragam, termasuk pergunungan tinggi, hutan hujan tropis, pantai, dan pulau-pulau kecil lainnya. Negara ini kaya akan sumber daya alamnya seperti minyak, gas alam, emas, tambang, perak, dan kayu hutan. Ekspor sumber daya alam ini juga sangat penting bagi perekonomian Papua Nugini. Indikator kuantitatif Papua Nugini mencakup jumlah penduduk di tahun 2017 mencapai 8,438 juta orang, kepadatan penduduk mencapai 18,63 per kilometer kuadrat, tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 1,99%, angka beban tanggungan mencapai 60,5. Harapan hidup di negara ini juga tercatat pada tahun 2017 yaitu 64,1 tahun. Pendapatan per kapita di negara ini mencapai 2.695,25 US dollar di tahun 2017. Tingkat kematian bayi mencapai 38,9 tahun 2017. Tingkat kelahiran per 1000 penduduknya mencapai 3,61 per 1000 penduduk di tahun 2017. Untuk indikator kualitatif dan di negara ini mencakup etos kerja yang bervariasi di antara kelompok-kelompok etnis dan wilayah-wilayahnya, dan juga beberapa kelompok masyarakat mungkin memiliki etos kerja yang kuat terutama dalam sektor pertanian dan perikanan, di mana mereka ini mengandalkan mata pencarian tradisional mereka. Namun, di wilayah perkotaan, tingkat pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi dapat memengaruhi etos kerja. Pola pikir di Papua Nugini juga bervariasi berdasarkan kelompok etnis dan wilayahnya. Tradisi dan budaya suku-suku yang berbeda dapat memengaruhi pandangan dunia dan nilai-nilai masyarakat.
Namun, modernisasi dan pengaruh luar telah membawa perubahan dalam pola pikir, terutama di kalangan generasi muda. Tingkat pendidikan di Papua Nugini juga bervariasi secara signifikan. Beberapa wilayah mungkin memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan formal, sementara wilayah perkotaan lebih maju dalam hal fasilitas pendidikan. Sebagian besar masyarakat di Papua Nugini memiliki mata pencaharian yang beragam. Banyak penduduk masih mengandalkan pertanian, perikanan, dan berburu sebagai mata pencaharian utama, terutama di daerah pedesaan. Namun, sektor pertambangan, minyak, dan gas alam juga menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara ini. Meskipun terkait dengan masalah seperti ketidaksetaraan ekonomi dan dampak lingkungan, Papua Nugini juga menghadapi tantangan besar dalam sektor kesehatan, termasuk akses terbatas ke layanan kesehatan dasar, tingginya angka kematian anak-anak, dan penyakit menular seperti HIV atau AIDS dan malaria. Kesadaran hukum di Papua Nugini bervariasi. Sistem hukum yang berbasis kepada hukum adat dan hukum modern mempengaruhi pandangan masyarakat tentang hukum. Upaya telah dilakukan untuk peningkatan pemahaman dan akses masyarakat terhadap sistem hukum modern. Tetapi masih ada tantangan seperti korupsi dan kekurangan infrastruktur hukum lainnya. Yang ketujuh, ada negara Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon dikenal sebagai Kepulauan Salamo, merupakan sebuah negara kepulauan di bagian selatan Samudra Pasifik. Negara ini terdiri dari 992 pulau dengan total 28,450 km kuadrat. Indikator kuantitatif dari negara Solomon mencakup jumlah penduduk tercatat yakni 600.052.858 jiwa pada tahun 2018. Kepadatan penduduk mencapai 23,32 orang per kilometer persegi pada tahun 2018. Tingkat pertumbuhan penduduk 2,61% pada tahun 2018. Angka beban tanggungan yaitu 74,8. Usia harapan hidup mencapai 72,65 tahun pada tahun 2017. Pendapatan per kapita mencapai 137,69 US dollar pada tahun 2018. Angka kematian bayi mencapai 19,53 di tahun 2023. Angka kelahiran per 1000 penduduknya mencapai 32,88 per 1000 penduduk orang pada tahun 2017. Indeks pembangunan manusia mencapai 0,564 pada tahun 2021. Indikator kualitatif di negara Solomon, etos kerja dan pola pikir yang rendah, karena tingkat pendidikan di negara ini harus menghadapi beberapa tantangan, seperti akses ke pendidikan sulit bagi kaum muda, sehingga menciptakan hambatan yang signifikan. Mata pencaharian di negara ini mencakup pertanian, pertambangan, perikanan, pariwisata, dan energi. Tingkat kesehatan di negara ini terbilang sangat buruk. Sekitar 35% kematian terjadi pada tahun 2008 karena penyakit menular dan kondisi ibu, perinatal, dan gizi. Tingkat kesadaran hukum, skor kriminalitas di negara ini mencapai peringkat 132 dari 193 negara.
Kepulauan Solomon merupakan negara sumber, transit, dan tujuan korban perdagangan manusia, termasuk laki-laki dan perempuan maupun anak-anak di Asia Tenggara, dan dari komunitas lokal. Yang kedelapan, ada negara Tonga. Tonga adalah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan, sekitar 2000 km bersebelahan dengan timur laut dari Auckland, Selandia Baru. Meskipun Tonga terletak di wilayah Samudra Pasifik yang jauh dari daratan, namun negara ini memiliki kondisi geografis yang sangat kaya dan unik. Tonga terdiri dari banyaknya pulau yang tersebar di lautan. Indikator kuantitatif negara Tonga mencakup jumlah penduduk yang tercatat 100.000, 3.197 jiwa pada tahun 2018. Kepadatan penduduk mencapai 143,33 per kilometer persegi pada tahun 2018. Tingkat pertumbuhan penduduk mencapai 1,17% pada tahun 2018. Angka beban tanggungan mencapai 68,6 dan usia harapan hidup mencapai 70,7 tahun yang tercatat pada tahun 2017. Pendapatan per kapita di negara ini mencapai 4.364,02 US dollar pada tahun 2018. Angka kematian bayi mencapai 12,1 di tahun 2023. Angka kelahiran per 1000 penduduknya yaitu 24,63 per 1000 penduduk di tahun 2017. Indeks pembangunan manusia mencapai 0,750 pada tahun 2021. Indikator kualitatif di negara ini mencakup etos kerja dan pola pikir yang rendah. Namun, pendidikan di Tonga wajib dan gratis untuk anak-anak berusia 6 hingga 14 tahun, dan literasi orang dewasa diperkirakan lebih tinggi dari 90%. Mata pencaharian mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan untuk keberlangsungan hidup mereka. Tingkat kesehatan di negara ini diakui memiliki standar tertinggi untuk perawatan kesehatan. Tingkat kesadaran hukum di Tonga memiliki sistem hukum yang didasarkan pada hukum umum Inggris dan hukum kebiasaan lokal. Yang kesembilan ada negara Federasi Mikronesia. Federasi Mikronesia adalah sebuah negara kepulauan yang berdaulat di Samudra Pasifik. Federasi Mikronesia terletak di kawasan Oseania. Negara ini memiliki 607 pulau. Ibu kotanya adalah Palikir yang terletak di Pulau Phnom Penh. Indikator kuantitatif dari negara Federasi Mikronesia mencakup jumlah penduduk yang tercatat 100.014.164 orang pada tahun 2022. Kepadatan penduduk di Federasi Mikronesia ini mencapai 160,91 per kilometer kuadrat. Pertumbuhannya mencapai 1,06% di tahun 2018. Angka beban tanggungan mencapai 57,7, usia harapan hidup mencapai 67,62 tahun di tahun 2017. Pendapatan per kapita mencapai 3.568,29 US dollar pada tahun 2018. Angka kematian bayi mencapai 25,6 pada tahun 2018. Sedangkan angka kelahiran per 1000 penduduknya yakni 22,94 per 1000 penduduk di tahun 2017. Indeks pembangunan manusia mencapai 0,572 pada tahun 2021.
Indikator kualitatif di negara ini mencakup etos kerja yang kuat dan disiplin dalam menjalani pekerjaan dan juga dihargai oleh orang-orang. Pola pikir bisa beragam di seluruh Federasi Mikronesia, terutama mengingat keragaman budaya dan lingkungan yang ada di wilayah ini. Tingkat pendidikan di negara ini memiliki sumber daya manusia yang masih kurang. Bagian besar mata pencaharian di negara ini kebanyakan menggantungkan dirinya pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Tingkat kesehatan di negara ini cukup baik karena mereka memiliki usia harapan hidup pada rata-rata negara berkembang. Kesadaran hukum juga cukup baik. Yang ke-10 ada negara Samoa. Samoa terletak di wilayah Polinesia, Samudra Pasifik. Luas wilayah negara Samoa adalah 2.842 km², terdiri dari 2 pulau besar yaitu Upolu dan Savai'i. Indikator kuantitatif dari negara Samoa mencakup jumlah penduduk yang tercatat sebesar 44.273 orang di tahun 2022. Kepadatan penduduk mencapai 69,3 pada tahun 2018. Tingkat pertumbuhan penduduk yang mencapai 0,4% di tahun 2018. Angka beban tanggungan yakni 74,9. Usia harapan hidup yakni 3,5 tahun di tahun 2017, pendapatan per kapita sebesar 4.183,41 US dollar di tahun 2018. Angka kematian bayinya tercatat 11,681 bayi. Angka kelahiran bayi mencakup 24,69 di tahun 2017. Hingga indeks pembangunan manusia tercatat 0,707 pada tahun 2021. Indikator kualitatif di negara ini yang mencakup etos kerja orang Samoa dikenal sebagai pekerja keras. Pola pikir orang Samoa memiliki pola pikir yang santai dan tergesa-gesa. Mereka juga menghargai waktu untuk bisa bersantai dan menikmati hidup. Tingkat pendidikannya pun cukup baik karena pendidikan di Samoa telah terbukti efektif. Mayoritas masyarakatnya bekerja di bidang pertanian dan perikanan. Tingkat kesehatannya di Samoa dibilang kurang baik dilihat dari tahun 2019 terjadinya wabah penyakit campak. Kesadaran hukum di negara ini dibilang cukup. Dilihat dari negara Samoa ini memiliki sistem hukum dual yang terdiri hukum modern dan hukum tradisional. Yang ke-11 ada negara Nauru. Nauru adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan, 42 km di bawah garis khatulistiwa dan sebelah selatan Kepulauan Marshall. Indikator kuantitatif yang pertama pendapatan per kapita sebesar 9.088 US dollar pada tahun 2018, pertumbuhan penduduk yang mencapai minus 1,34% di tahun 2018, angka kematian bayi mencapai 26,4 di tahun 2018, usia harapan hidup mencapai 68,25 pada tahun 2003. Angka kelahiran mencapai 20,71 per 1000 kelahiran pada tahun 2023. Indeks pembangunan manusia dan angka beban tanggungan yang mencapai 69,9 pada tahun 2021. Indikator kualitatif dari negara ini di mana beberapa orang di Nauru mungkin sangat didedikasi untuk pekerjaan mereka dan memiliki etos kerja yang sangat kuat. Pola pikir di negara ini juga menjunjung tinggi kekeluargaan adalah
prioritas yang utama. Tingkat melek aksara di Nauru ini mencapai 96%. Beberapa sumber mata pencaharian yang muncul di Nauru setelah pertambangan fosfat meliputi sektor jasa, terutama sebagai pusat keuangan internasional dan juga sumber pariwisata yang berkembang. Nauru juga memiliki dan menerima bantuan internasional sebagai sumber pendapatan tambahan. Tingkat kesadaran hukum, kepatuhan terhadap undang-undang lalu lintas, individu di Nauru yang menghormati peraturan lalu lintas seperti penggunaan helm saat berkendara, motor atau mematuhi batas kecepatan menunjukkan kesadaran hukum terhadap aturan jalan. Yang ke-12 ada negara Tuvalu. Negara ini adalah kepulauan vulkanik yang terdiri dari 3 pulau karang. Indikator kuantitatif dari negara Tuvalu mencakup pendapatan per kapita yang mencapai 3.700,71 US dollar, pertumbuhan penduduk mencapai 1,21%, angka kematian bayi mencapai 20,6 pada tahun 2018, usia harapan hidup mencapai 68,69 tahun di tahun 2021, angka kelahiran mencapai 22,34 per 1000 kelahiran pada tahun 2023. Indeks pembangunan manusia mencapai 0,641 pada tahun 2021. Angka beban tanggungan mencapai 60,9 pada tahun 2021. Indikator kualitatif di negara ini mencakup etos kerja yang menekankan terhadap pekerjaan yang secara kerja keras dan kedisiplinannya. Pendidikan di Tuvalu mungkin menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendidikan. Mata pencaharian di Tuvalu karena terisolasi dengan sumber daya alam yang terbatas, sehingga mata pencaharian masyarakat di sini seringkali tergantung pada sektor-sektor tradisional seperti perikanan, pengelolaan kelapa. Selain itu, upaya untuk mengembangkan pariwisata dan pendidikan juga berperan dalam pendidikan peluang kerja tambahan. Tingkat kesehatan di Tuvalu memiliki perawatan kesehatan yang terbatas. Kesadaran hukum di negara ini, di mana pola pikir dan tingkat kesadaran hukum tercermin dalam sejauh mana masyarakat mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Yang ke-13, negara terakhir di Oseania adalah negara Vanuatu. Vanuatu adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik, wilayah yang sering disebut sebagai kawasan Oseania. Indikator kuantitatif dari negara ini mencakup pendapatan per kapita yang berkisar 3.123,89 US dollar pada tahun 2018, pertumbuhan penduduknya mencapai 2,48% pada tahun 2018, angka kematian mencapai 22,3 pada tahun 2018, dan usia harapan hidup mencapai 75,4 tahun di tahun 2023. Angka kelahiran mencapai 30,02 per 1000 penduduknya pada tahun 2017. Angka beban tanggungan mencapai 76,5 di tahun 2021 dan indeks pembangunan manusia mencapai 0,607 pada tahun 2021. Indikator kualitatif di negara ini mencakup etos kerja yang kuat, tekun, dan usaha untuk melakukan pekerjaan mereka sebaik mungkin. Pola pikirnya di negara Vanuatu ini menekankan terhadap kerjasama dan komunitas. Solidaritas gotong royong dalam pekerjaan merupakan nilai yang paling dihargai di negara Vanuatu. Tantangan pendidikan di Vanuatu yakni sektor pendidikannya mengalami keterbatasan SDM, keterbatasan pendidikan tinggi, dan kurangnya guru yang terlatih di beberapa wilayah pedesaan. Sebagian besar masyarakat Vanuatu bermata pencaharian yang tergantung pada sektor pertanian dan perikanan yang merupakan sektor utama makanan dan pendapatan bagi penduduk. Tingkat kesehatan di negara ini
yakni mengalami keterbatasan di beberapa wilayah, terutama di pulau-pulau terpencil. Tingkat kesadaran hukum di negara ini secara keseluruhan, Vanuatu memiliki tingkat kriminalitas yang rendah dibandingkan dengan banyaknya negara di dunia. Kebanyakan penduduk menjalani kehidupan yang damai. Mereka sadar akan adanya hukum dan masyarakat dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas dalam adanya kesadaran hukum. Pemahaman tentang konsekuensi hukum dari tindakan kriminal dapat memotivasi individu untuk mematuhi hukum.